Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja. Bu Susi, insiden Natuna di mana ada sedikit gesekan antara Coast Guard-nya Tiongkok dengan KRI Hiu. Sejauh mana sekarang perkembangan itu sendiri? Oke, saya koreksi bukan KRI tapi kapal patrolinya KKP, kapal hiu. Jadi sebetulnya persoalan di sini untuk kami Pak dari Kelautan dan Perikanan dan Satgas 115 menganggap ini individual event of IUU fishing, Pak. Hanya karena seolah-olah Natuna ini hotspot, jadi ditariknya kemana-mana. Dan juga karena Tiongkok ini negara besar dan punya hubungan bilateral baik dengan Indonesia, jadi saya tidak tahu. Kadang-kadang saya berpikir media ini suka seneng bikin rame gitu. Oh, cari rame. Tapi kan perlu dijelaskan apa yang terjadi. Ya, mengerti. Jadi gini, kapal ikan Cina terpantau menangkap di EEZ kita oleh kapal hiu, kapal patroli KKP. Didatenginlah ke sana, tapi kapal ini mau tabrak, tembakan ke udara peringatan. Nah, tetap tidak mau. Begitu sudah dekat, orang dari kapal hiu ini loncat ke kapalnya nelayan kapal Tiongkok. Ikan Cina gitulah. Diambil anak buahnya dipindahkan ke kapal hiu. Satu masih tertinggal. Kapal kita mau tarik towing ke Natuna. Nah, pada saat mau masuk ke teritorial dari belakang ada Coast Guard ditumbur kapal ikan itu. Jadi mogok lah, jadi macet, tidak bisa ditarik lagi. Dan kapal itu ya dilepaskan untuk ditarik keluar. ABK-nya? Untuk ABK-nya sudah ada di kita dan kita sekarang sedang melakukan pemeriksaan. Ya cuma kalau nanti kan pasti yang kita sidang hanya 3 orang saja yang kena ini hukum. Jadi kapten kapal biasanya sama master engineer sama fishing masternya. Nah, saya melihat di sini itu adalah EEZ kita. Seperti yang dilihat oleh kapal patroli. Jadi Indonesia economically sovereignty-nya Indonesia untuk economic zone ini. China beranggapan itu adalah historical traditional fishing zone. Yang mana itu kita tidak pernah ada mengenal istilah itu. UNCLOS juga tidak mengenal istilah itu. UNCLOS mengenal international fishing rights yang bisa direcognize kalau diratifikasi atau desain oleh negara-negara yang berkepentingan. Misalnya Indonesia punya sama Malaysia untuk wilayah Malaka itu kan. Tetapi dengan negara lain kita tidak punya. Dengan Cina pun tidak ada. Jadi ya kita anggap dia melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah EEZ kita. Reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri? Ya mereka beranggapan itu hal biasa, daily operational, normal. Daily operational kapal ikan di wilayah historically traditional fishing zone. Ada anggapan bahwa itu meningkatkan political tension antara Indonesia dan China sebenarnya? Semestinya tidak boleh begitu, Pak. Karena saya pikir kita punya hubungan sangat baik. Investasi Cina di Indonesia juga sangat baik. Cina juga negara yang besar dan hebat. Saya sangat mengagumi law enforcement di negeri Cina. Saya angkat topi dengan Perdana Menteri Ping ini yang luar biasa menegakkan penegakan hukum untuk good governance, anti korupsi, anti mafia-mafia. Dan saya yakin pemerintah Tiongkok tidak mungkin membackup kegiatan IUU fishing. Artinya akan menghormati kedaulatan hukum ya, kita. Saya punya keyakinan pemerintah Cina akan menghargai dan mengapresiasi keinginan kita untuk menegakkan good governance atau dengan penegakan hukum ini kepada kapal yang melakukan illegal fishing, termasuk kapal yang dari Cina ini. Kalau bagi Ibu untuk penegakan hukum di laut, apa sih yang masih dibutuhkan atau kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh KKP atau TNI AL juga?
Ya kapal patroli kita sangat terbatas dan ukurannya kecil-kecil. Kalau di Natuna persoalannya kalau kita mau kejar sampai jauh, kita juga belum punya tanker, belum punya bunker minyak di sana. Apa yang harus diupayakan? Nah ini kemarin kita sudah bilang kita ada beberapa tanker yang akan kita pakai untuk menjadi bunker untuk stok BBM kita, patroli dan angkatan laut di wilayah Natuna. Mana yang akan jadi prioritas untuk mencegah berbagai penetrasi kapal-kapal asing? Sebetulnya kalau melihat ada kehadiran negara, saya yakin mereka juga tidak berani, Pak. Tapi karena melihat kosong, ya kan kita lautnya luas sekali, kapal-kapal kita terbatas. Jadi saya yakin pemerintah Pak Jokowi akan dan Panglima tempo hari sudah presentasi akan menambah alutsista kita termasuk pertahanan maritim terutama. Kalau mimpi Ibu sendiri soal laut dan soal pantai, kira-kira seperti apa sih? Ya misinya Pak Presiden laut menjadi masa depan bangsa dan saya pikir itu satu kalimat yang luar biasa dan harus menjadi mimpi semua bangsa Indonesia. Laut kita masa depan bangsa kita. Karena kita punya laut 5.800.000 kilometer persegi. Selama ini kita ekspor hanya nomor 3. Lalu di pasar kita juga susah dapat ikan bertahun-tahun. Sekarang ikan sudah banyak. Komoditi ikan juga setahun terakhir menyumbangkan deflasi. Jadi harga ikan ada penurunan. Saya mengerti belum murah sekali. Saya harapkan nanti ke depan akan turun-turun dengan banyaknya ikan. Lalu tuna segar ke Jepang walaupun ada penurunan tapi kita tetap nomor 1. Ekspor ke Amerika juga untuk udang kita masih nomor 1. Lalu beberapa kebijakan mungkin dirasakan oleh yang terkena dari kebijakan ini ya pasti menyakitkan akan tetapi secara general kita sudah menyumbangkan pertumbuhan di atas 8%, ya? Bahkan yang kuartal terakhir itu 8,96%. Nilai tukar nelayan dari 102 jadi 107. Di Bitung itu sampai 111, Pak. Ibu pernah ke Bitung? Pernah, Pak. Incognito, Pak. Ya, karena beberapa wilayah yang situasinya masih belum kondusif saya hadir secara incognito. Kalau soal pantai, Bu, isu soal reklamasi pantai. Kalau pandangan Ibu, perspektif Ibu, pantai ini harusnya bagaimana? Apakah bisa direklamasi begitu atau seperti apa? Reklamasi untuk sebuah pembangunan saya rasa sah dan boleh. Dan yang penting adalah memastikan bahwa stakeholder di sebuah wilayah kan ada penduduk setempat, local inhabitants, kemudian ada alam, ada bisa mangrove, ada bisa ekosistem pesisir, ada ekosistem air, dan yang paling penting adalah ya kemudian negara tentunya. Keuntungannya apa, lalu dampak kerusakannya apakah sudah ada antisipasinya, dan lain sebagainya. Nah biasanya itu dibungkus oleh aturan-aturan. Untuk saya Pak Budiman, kota besar pasti dalam ekspansi dan growth-nya memerlukan penambahan wilayah. Kalau bisa tentunya reklamasi adalah alternatif kedua. Ya, mestinya cari dulu wilayah yang masih bisa. Tetapi apabila itu sudah tidak ada dan itu ingin membuat sebuah kota pantai atau apa sih boleh-boleh saja. Bukan tabu atau bukan forbidden. Tetapi parameter-parameter lingkungan dan kepentingan stakeholder tidak boleh dikesampingkan. Itu saja. Kalau aturan-aturannya soal reklamasi pantai, apakah memang sudah satu atau memang banyak inkonsistensi? Indonesia ini banyak aturan tumpang tindih. Jadi kadang-kadang katanya harus pusat, katanya harus daerah. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya membuat tidak jelas. Tapi saya pikir pemerintah Pak Jokowi akan membereskan hal ini. Kita juga melakukan banyak deregulasi, aturan-aturan yang tidak perlu kita tidak boleh pakai lagi, harus dibuang. Tapi tentunya pembuangan aturan, pembuatan aturan harus disinkronisasi. Dan kemarin dalam rapat pemerintah ingin mensinkronisasikan aturan-aturan. Akan diharmonisasikan terlebih dahulu? Ya, diharmonisasikan. Kalau sudah berjalan-jalan gimana reklamasi itu? Wah, itu kita harus dirapatkan kali ya Pak Presiden. Dirapatkan dulu, duduk satu meja? Ya, semuanya. Semua stakeholder yang berkaitan dengan itu. Oke.
Menteri Susi bukan menteri biasa. Ia adalah seleb Twitter. Ia hobi menari tango. Ia punya hobi memasak. Jawabannya setelah jeda berikut ini.